Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Arsuni dengan NIM 2101411128 kelas 4D. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kasus geopolitik di wilayah perbatasan Pulau Sebatik dan Tawau, yaitu di antara Indonesia dan Malaysia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Letak yang strategis ini membuat Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara sekitarnya. Salah satunya yaitu Indonesia dengan Malaysia. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan bahwa jumlah pulau Indonesia itu mencapai 16.771 pulau. Sebagai negara kepulauan yang besar, sudah pastinya akan muncul konflik pada wilayah perbatasan, di mana adanya sengketa pulau. Salah satunya kasus persengketaan pulau yang terjadi di Indonesia adalah sengketa Pulau Sebatik dan Pulau Tawau antara Indonesia dan Malaysia. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih itu Pulau Sebatik. Pulau Sebatik merupakan pulau yang merupakan perbatasan langsung di antara Indonesia dan Malaysia. Pulau ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian selatan merupakan wilayah Indonesia. Nah, di sini perlu kita ketahui, secara geografis itu pulau ini memiliki luas sekitar 433,84 km dan luas bagian utaranya yaitu 187,23 km dan bagian selatannya 246,61 km. Nah, seperti yang kita ketahui dari letak geografis, 3 kecamatan di Pulau Sebatik yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia diperlukan penanganan secara serius akan sejumlah potensi ancaman, keamanan, dan ketahanan yang mungkin dapat terjadi. Secara umum, perlu adanya penekanan mengenai pentingnya memperhatikan wilayah perbatasan. Dengan berkembangnya zaman, ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara semakin mengalami perluasan dan pendalaman makna. Nah, perlu kita ketahui ya, apa sih ancaman perbatasan atau keamanan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di sini mencakup 3 hal. Yang pertama itu ancaman militer, ancaman yang kedua ancaman ekonomi, yang ketiga ancaman ideologi. Di sini saya akan memberitahu apa itu ancaman bidang militer. Pada bidang ini masih banyak permasalahan yang harus dituntaskan oleh pemerintah Indonesia, seperti minimnya anggaran untuk pengamanan perbatasan serta minimnya pengamanan jumlah personil Polri yang bertugas di wilayah tersebut. Mengulas, pada tahun 2018 Sal-Itel Kampolres Nunukan menyatakan bahwa Polri yang bertugas di wilayah perbatasan hanya berjumlah 55 orang. Selain bertugas di wilayah barat, personel Polri yang bertugas di wilayah perbatasan perairan dan udara juga sangat minim. Nah, berbeda juga dengan pada tahun 2019, hanya sekitar 34 orang saja. Dapat dilihat bahwa sangat minim penjagaan dalam wilayah perbatasan hingga dapat membuka kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal melalui jalur perbatasan tersebut. Nah, yang kedua ini ada ancaman bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi tersendiri masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
masyarakat Indonesia ini yang khususnya seperti sekarang ini cenderung mengandalkan barang-barang Malaysia karena serta jarak yang dikeluarkan oleh masyarakat terhitung lebih murah daripada di negara sendiri. Terus yang ketiga ada ancaman bidang ideologi. Pada bidang ini persoalan yang ada cukup rumit, yaitu potensi lunturnya kebanggaan terhadap Indonesia karena banyaknya masalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang belum terselesaikan yang dialami oleh masyarakat. Ancaman ekonomi ini yang sudah dipaparkan di atas memiliki peran penting dalam ancaman ideologi ini. Akibat desakan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat tergiur untuk mencari pekerjaan di Malaysia, melihat kondisi perkebunan kelapa sawit di Malaysia jauh lebih sukses daripada di Indonesia. Maka dari itu tugas pemerintahan Indonesia menanggapi permasalahan ini dan untuk dicarikan solusi bagaimana agar masyarakat itu tetap bekerja di negeri sendiri dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia itu sangat penting bagi kedaulatan suatu negara. Jika wilayah perbatasan itu tidak dijaga serta diatur dengan baik, maka berbagai ancaman yang mempengaruhi kedaulatan akan timbul dengan sendirinya.